Hadirin rahimakumullah, singkat sejarah, singkat cerita, perjalanan Isra ini alhasil adalah sholat. Sholat inilah yang harus kita laksanakan, sholat inilah yang harus kita kerjakan. Karena dengan sholat, Bapak Ibu dan Saudara, hidup akan berkah. Dan sholat ini adalah merupakan kunci daripada semua ibadah. Barang siapa yang menegakkan sholat dengan benar, dia adalah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sesungguhnya yang sudah meruntuhkan agama. Maka sholat 5 waktu ini Pak, yuk kita kerjakan, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Dengan sholat mah Bapak dan Saudara, hidup akan terarah. Dengan sholat hidup akan tenang. Dengan sholat negara kita tercinta Indonesia ini Bapak dan Saudara akan terbebas dari hal-hal yang sekarang ini sedang rame. Sholat ini luar biasa Pak. Kalau benar-benar kita melaksanakan sholat, kalau betul-betul kita ini mendirikan sholat Pak, hidup ini akan anteng, hidup ini akan enak Pak. Maka ayat Al-Quran itu 2, ada wa aqimus sholat, ada wa amilus sholat. Mana yang wa amilus, mana yang wa aqimus sholat? Kalau wa aqimus sholat adalah orang-orang yang mendirikan sholat, dia jaga syaratnya, dia jaga rukunnya, dia jaga batalnya, dia jaga sunnahnya, dia jaga makruhnya. Nah mohon maaf Pak, berkenaan dengan ini, orang yang sholat pakai masker apapun alasannya menurut ilmu fikih adalah makruh. Saya ulang lagi Pak ya, biar paham. Menurut ilmu fikih, orang yang sholat pakai masker tertutup hidung sampai ke sini, ketika dia sholat apapun alasannya makruh. Kok Ustadz bisa makruh? Karena ketika kita sujud ini harus sejajar dengan hidung. Kening ini Pak. Nah sekarang hidung ditutup. Meskipun makruh itu tidak membatalkan sholat, meskipun makruh itu tidak merupakan dosa besar, tapi karena sholat adalah pengen pahala kita lebih besar, maka yuk jaga sholat. Silakan pakai masker sholat, tapi ketika sholat turunin dulu ke bawah, nggak apa-apa. Kalau memang ibu-ibu pakai masker nggak apa-apa, giliran mau makan buka. Iya kan? Ini kondangan sudah bagus-bagus, rapi-rapi, kondangan pakai masker, bareng giliran ngantri makan dibuka. Coba mikir Pak, logika kita itu penyakit. Kalau memang mau bener datang, kalau mau memang betul tuh datang ke kita, nggak usah nunggu ketika ditutup, waktu dibuka. Bener nggak? Mohon maaf ini Pak, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Belajar cerdas, ayolah. Jangan sampai kita ini, ayo 2 tahun, 3 tahun sudah diobok-obok kita Pak. 2020 meledak corona, sampai si COVID, semua dibatasi, termasuk saya jadwal dipending semua, gantung sorban saya. 2 tahun coy, nggak ada pemasukan. Iya, 2 tahun coba. Pak Allah ma'adil, luar biasa adil. 2020 selesai, 2021 banyak yang mati gara-gara divaksin. Orang punya penyakit paru-paru, orang punya penyakit bawaan, divaksin sama dokter, 2-3 hari innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Orang yang sudah punya penyakit divaksin mati, modar. Apalagi coba saudara, banyak. Alhamdulillah musim mati saya ceramah kematian melulu. Bener Pak. Ini di sini ya Pak Haji, mohon maaf, Ustadz juga hati-hati Pak. Bener, kalau di kampung ini sebulan saja nggak ada yang mati, hilang jobnya itu. Nggak ada sholawat masuk. Makanya Ustadz mengedoakan, ya Allah mudah-mudahan aja di kampung ini ada yang mati. Nah,
Cair pokoknya mah. Saya gitu Pak, 2 tahun nggak ada pemasukan, tapi Allah adil. Musim yang mati, selesai yang di sini mati, di sana mati lagi, di sana mati lagi. Alhamdulillah kata saya. Bukan innalillahi saya mah Pak. Rupanya Allah mah adil, luar biasa. RT itu paling pertama yang dipanggil oleh Allah Pak, gara-gara si corona ini. Iya, teh maju sirah, kata Allah. Ada apa ya Allah? Kenapa sholat dijarang-jarang? Kenapa masyarakat harus jaga jarak? Kenapa harus jaga 3M? Kita harus dijaga 3M Pak. 3M kita harus jaga. Lah di sana di pusat 17M nggak ada beritanya sampai sekarang. Bener nggak? Kita di sini 5M harus dijaga. RT lagi yang ngomong. Tapi giliran perintah Allah, kata Allah, wahai umat-umatku, kalian ini khalifah di muka bumi, laksanakan perintahku, tinggalkan laranganku, kata Allah. Tapi ternyata banyak perintah Allah yang dilarang, yang dilanggar, justru larangannya banyak yang dilaksanakan. Mana contohnya? Sholat. Dia sudah tahu azan berkumandang, dia sudah tahu kalau nggak sholat itu dosa, dia tahu kalau nggak sholat itu adalah merupakan kesalahan besar terhadap diri dan kepada Allah, tapi dengan sengajanya dia meninggalkan sholat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Apa kata dalilnya? Man taraka sholata khamsinan, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, faqad kafara jahran, dengan sengaja, pada saat itu juga kufur di hadapan Allah. Kufur mendekati kepada kekafiran. Sekali lagi Pak, barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, maka saat itu juga dia kufur di hadapan Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Insya Allah kalau di sini mah orang-orangnya kan pinter apa Pak? Pinter nggak bohong, ngaji mau orang bakal orang percaya kita mah. Insya Allah ngaji Pak, Insya Allah. Nah sholat ini ternyata ya Allah ya Rasulullah, maka barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, saat itu juga dia kufur di hadapan Allah. Maka betul ayatnya Pak, ada wa aqimus sholat, ada wa amilus sholat. Wa amilus siapa? Kita. Karena wa amilus sholat mah orang-orang yang baru mau sholat, orang yang melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau orang yang mendirikan sholat, meskipun dia lagi dagang, ada panggilan Allah, azan, dia tinggalkan kegiatannya sejenak, dia aturkan dulu kewajiban dia kepada Allah. Itu orang yang aqimis sholat, dia jaga syarat rukun dan sebagainya. Jangan dikira, hati-hati Pak, dalam sholat itu ada sah, ada syarat, ada rukun, ada batal, ada sunnah, ada makruh. Tuh hati-hati. Untung pakai masker cuman makruh doang, nggak batal, tapi bisa membatalkan itu pakai masker apabila maskernya sudah penuh dengan iler. Ya kebina-bina amat pakai masker, pakai iler segala macam, terlaluan, batal, najis, apalagi kalau sampai penuh. Hadirin rahimakumullah, salat. Maka dengan salat ini insyaallah Mak, kalau ada di antara kita bapak dan saudara orang yang pedagang, kalau ingin dagangannya laris, dagangannya ingin berkah, salat. Karena dalam salat ada doa ketika duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni secara syar'i bapak dan saudara, salat itu adalah doa. Orang yang tidak pernah salat, bahkan orang yang sholatnya jarang-jarang, berarti ngedoanya kepada Allah jarang-jarang. Padahal Allah memerintahkan, ud'uni istajib lakum, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, pasti akan dibalas oleh Allah. Kita memalas minta Pak.
Ustaz, sholat mah bukan doa. Jeres apa sih? Ngaji, PA kok. Sholat itu doa. Dalam sholat itu doa mah. Di mana doanya? Dari semenjak kita takbir sampai kita salam, semuanya adalah merupakan ayat Al-Quran dan doa. Maka orang yang jarang sholat wajar Pak. Hidup kita nggak pernah berkah, hidup kita nggak pernah naik, hidup kita nggak pernah meningkat. Mi'raj Isra perjalanan, Mi'raj insya Allah naik. Ini malam ini insya Allah iman kita naik. Amin. Insya Allah Pak. Insya Allah naik iman kita. Dengan kita memperingati Nabi, insya Allah naik iman kita. Yang besok subuh, yang biasanya 3 baris sholat, insya Allah subuh nanti sebaris doang. Kadang-kadang imam juga pundung, azan sendiri, imam sendiri, qomat sendiri, makmum sendiri. Ujung-ujungnya azan juga begitu sehari 2 hari marah azan dia. Marah azan karena jamaahnya nggak ada. Azan marah tahu nggak Pak? Marah azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marah azannya. Karena jamaahnya nggak ada yang datang. Nah hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad hasil adalah salat. Kita laksanakan salat insya Allah. Sebab dengan salat ini luar biasa Pak. Tapi hati-hati urusan salat, hati-hati. Tadi saya sudah sampaikan ada syarat, ada rukun, ada sah, ada batal, ada sunnah, ada makruh. Itu bahkan di dalam salat juga ada yang disebut mubah dalam salat. Hati-hati urusan salat ini Pak. Pelajari fikihnya, pelajari syarat-syarat dan sebagainya. Jangan dikira Ustaz saya mah terserah Allah. Sira gampang baik ngomong. Allah mah terserah umatnya Pak. Jangan sampai kita terserah Allah. Sebab kalimat yang sering kita dengar Bapak dan saudara, hati-hati. Surah Al-Ma'un itu jelas. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah. Fawailul lil musallin. Ayat ini jelas Pak. Celakalah orang-orang yang salat Pak. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Yang salat saja masih disiksa, yang salat saja masih neraka, apalagi lo yang nggak salat. Ayo, elunya ke sana. Nah. Ada ibu-ibu nah. Yang nyender ngantuk Bu, ngantuk. Ngopi. Ngopi ngapa ngopi? Diam-diam baik. Kalau saya ingat ngobrol dengan Deddy Mizwar Pak artis, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Minumlah sujamer, susu jahe merah. Insya Allah duduk di anteng. Hadirin rahimakumullah, salat. Maka dengan salat insya Allah hati-hati urusan salat. Karena salat ini Pak macam-macam. Ini salat, ini kebenaran di sini Pak. Ya mohon maaf. Kebetulan di sini saya praktekkan sholat sajalah. Di sini ada pengajian nggak Pak? Ada. Tiap malam apa? Hari apa? Malam Sabtu, malam Minggu. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang ngaji? Ibu-ibunya? Ngaji? Tiap Jumat. Alhamdulillah. Biasanya Pak di mana-mana yang paling aktif itu ibu-ibu. Makanya ibu-ibu mau luar biasa Pak. Tapi hati-hati Pak. Kalau kita tidak ada di dunia ini nggak bakal ada syariatnya kalau nggak ada ibu. Karena kita semua ini Pak termasuk saya keluar daripada rahim. Makanya hati-hati sama ibu Pak. Al jannatu tahta min abda'il ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Kalau anda semua yang belum nikah, anak-anakku sekalian, surgamu ada di telapak kaki ibumu. Tapi kalau ibu yang sudah nikah punya suami, surgamu ada di suamimu Bu. Di telapak kaki suamimu surgamu. Buktikan nanti malam pulang dari sini, suami suruh duduk di kursi, cari di telapak kakinya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu perbedaannya macam-macam. Kita ambil mayoritas di Indonesia,
umumnya kita wong Serang, wong Palembang segala macam, ahli sunnah wal jamaah, salat harus betul-betul sesuai dengan aturan yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat, kata baginda. Nabi salatnya rapi. Ini berdiri. Kalau laki-laki Pak agak dibuka satu hasta. Kalau perempuan rapat Bu, dirapetin. Ya rapetin ya. Ustaz, kenapa harus beda? Kalau laki-laki harus jarang Pak. Sebab kalau dia dirapetin, ada sesuatu yang kejepit di dalam. Ngeganjel, kasihan itu. Kalau kedenger ngejer itu tuh Pak. Hati-hati. Takbir lurus. Usalli faradal maghribil akhir, Allah. Sejajar dengan telinga takbirnya. Telapaknya dibuka, ngadep ke kiblat. Ustaz, ada saudara saya takbirnya beda, biarin. Nggak usah repot dengan urusan orang lain. Takbir yang benar kata Imam Syafi'i sesuai dengan lantunan Allah, diangkat. Ininya dibuka Pak kalau laki-laki. Keteknya dibuka. Kalau laki-laki, ibu begini. Tapi jangan di atas dada begini. Ipin-upin. Begini ibu-ibu mah. Dikit. Ada takbir saudara kita itu yang aneh-aneh Pak. Ada yang begini, usolli pada Allahu Akbar. Ada yang diputer-puter. Allah. Nah. Ada nggak? Ada. Kebiasaan main layangan tuh. Sah salatnya, sah. Ada juga yang begini, usolli faradal maghrib, Allahu Akbar. Ada nggak? Mana orangnya? Jangan. Itu nanti ngeruksak kode jurnalistik. Gak usah. Tapi ada yang begitu. Usalli faradal maghrib akhir, Allahu Akbar. Kita makan usil Pak orangnya. Kenapa lu sholatnya begitu? Gua kedut Allahnya biar dapat. Cara kita. Hebat orang ini. Allah jadi kedut. Gua kedut Allahnya. Sah sholatnya? Sah. Karena yang mengesahkan itu bukan ininya Pak, bukan takbirnya, tapi kalimat usapannya, takbirnya Allahu Akbar, itu yang mengesahkan. Maka salat itu ada rukun fi'li, rukun qauli, ada rukun qalbi. Itu dibagi. Ini kalau dipelajari masalah ini luar biasa Pak. Semakin di dalam, semakin digali ilmu salat, kita tidak mempunyai nilai salat. Itu kalau digali, ujung-ujungnya kita, adulah nyak males sholat, males sholat ujung-ujungnya. Maka penting pelajari Allah. Kita begini saja, Allahu Akbar. Boleh jadi Pak, boleh. Yang diputar itu, yang diputar boleh. Ini yang berkaitan dengan sejarah Isra Mi'raj. Karena Nabi tadi belah dari sini, dari pusar sini. Allah. Yang kanan turun ke bawah, Allah. Nah, turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Bukan jawara, bukan. Bukan ahli silat, tapi bisa juga kalau jawara emang betul Pak. Allah. Nah, tuh. Itu kalau jawara Pak. TKDH. Hati-hati Pak, bener. Saya kalau sholat sama orang itu kudu saya lihat kanan kiri dulu. Orang ini preman bukan nih? Iya, preman bukan. Saya kalau di sebelah saya preman, saya pasang kuda-kuda sholat juga. Bener, khawatir, bukan apa-apa. Namanya preman kan. Pres sampai orang mangan maksudnya. Ya, takbir Pak itu. Boleh. Di mana sejarahnya? Itu tadi karena Nabi di black di sini. Kemana larinya? Ribet amat aing heuh. Nah, benar-benar Pak, ya. Hampura ini mah. Pegang lah. Ya udah Bapak, enggak apa-apa, Udah enggak apa-apa, ada mic ini. Oh ya, ada mic. Ini mic ini Bapak-bapak, mohon maaf. Promosi. Ini sebenarnya tim YouTube saya. Jadi silakan nanti 2 hari ke depan buka channel YouTube-nya Suma TV Indonesia. Ini kelihatan semua muka-muka kita nih. Tapi yang ganteng-ganteng doang. Iya. Suma TV Indonesia silakan dibuka, tapi tolong dibantu
sobek apa sakrep-sakrepnya itu ya. Pak, nggak apa, biar ibu-ibunya kedengeran, Pak. Ini takbir, Pak. Allah. Sini, kalau laki-laki dibuka ininya, kalau perempuan nggak boleh. Dia begini saja. Kenapa? Karena ini aurat, Pak. Termasuk aurat. Bubur ketek. Nih. Allah, turun ini ke sini, naik ke atas. Hu akbar, laki-laki di sini. Laki-laki. Perempuan, Ibu, agak kemiring ke sini. Ini perempuan. Hei ibu-ibu, mau kemana, woi? Hah? Buat kopi ya? Orang dipraktekin sholat pada mabur sih Rama. Nah, turun, baru naik ke atas. Bapak-bapak adanya di atas pusar sini. Di bawah, terlalu bawah jangan, terlalu atas jangan. Di antara pusar dan dada. Sini. Sini. Di sini. Perempuan agak miring. Tapi jangan miring nyender begini. Ada yang begini, Pak. Allah. Ada. Makasih. Ada yang begini, ada. Ada. Sah sholatnya, sah. Jangan diopenin, biarin dulu. Makanya ngaji ini perlu, Pak. Ada yang begini, Allah. Cuman dia masalahnya sejadah satu dihabisin. Allah. Udah itu ngeliatnya ke atas. Allah. Sah sholatnya. Cuman mengganggu kehusuan kanan, kiri, depan, belakang. Hati-hati kalau sholat sama orang yang begitu, Pak. Nggak konsen kita. Ngengkeng. Apa? Beneran kopi ya? Ya udah cepetan ya. Aduh, aing mah hampura nih panitia ya, Risma, mohon maaf ya. Bukannya berarti ini Ustadz jangan minta kopi segala, enggak. Iya, cuman kebina-bina amat gitu, nggak ada kopi mah. Dan makasih banyak, insya Allah masuk surga kalian semua. Hati-hati, Pak. Barang siapa yang memuliakan ulama, surga jaminannya. Amin. Ya cuman kalau pelit. Ini masalahnya, Pak. Kita ini kadang-kadang kalau sama ulama, Pak, masya Allah pilih kasih. Tapi giliran ada pejabat, ada camat, karpet diampar. RT sama Linmas paling depan. Pengen dilihat. Begitu camat pulang, masyarakat sungguh beberes. Pan pinter kodek ya, Pak. Hah? Orang ya? Sip, Bang. Penting gitulah, tunjukkan eksistensinya. Ya, salat, Bu, ya. Allahu Akbar. Nah, kalau ada yang diputer-puter biarin, kalau ada yang begini biarin, ada juga yang diayun-ayun, Pak, ada yang diayun-ayun, dipaseh-paseh lagi sholatnya, niatnya usolli fardul maghribi, ada yang dipaseh-paseh begitu karena baru pulang dari pondok, sholat sama mertuanya di belakang, pengen kerungu, usolli fardul maghribi, jadi untuk kembarangnya mak. Nah. Biar Allah biasa saja lah. Allah. Udah jangan ribut, ada takbirnya begini, biarin sajalah. Macam-macam, Pak. Kalau Bapak pernah ke Mekah, di sana ada yang begitu Allahu Akbar tangannya nggak ngangkat. Kemana dia itu taklidnya? Ke Imam Maliki. Tapi Imam Maliki mah taklidnya ketika takbir cuman mulutnya doang Allahu Akbar, tangannya nggak ngangkat. Sah sholatnya, sah. Bahkan laskar Mekah, tentara-tentara Mekah ketika kita sholat, jojong dia lewat. Ada yang sholat sambil baca Quran, nggak ribut kita. Kenapa kita di Bandar Lampung? Ada yang jamaah kita pakai doa kunut, ada yang tidak, ribut gara-gara doa kunut. Jadi jangan pakai kunut, apa? Kunut. Make nggak masalah, nggak make. Sah sholatnya. Jangan ribut soal kunut. Ini kadang-kadang yang sholat diributin, giliran yang nggak sholat mah diemin. Kalau mau diributin betul, anak kita di pinggir jalan, maghrib masih di pinggir jalan. Kalau mau diributin betul, tetangga kita
Kita orang lagi sholat masih jedok depan TV. Itu yang mau diributin. Jangan yang sholat diributin. Oplak doangan. Ngopi. Tadi disuruh tadi saya sama Pak. Iya, nggak lucu. Ceramah sambil ngopi itu nggak lucu, Pak. Belum lagi nggak ada ceritanya di sana. Saya meminta genatan nanti kalau udah selesai. Hadirin rahimakumullah, terus takbir. Ada yang begini biarin. Karena itu di mazhab Hambali, dia punya dalil, luruskan saf, rapatkan barisan, biar setan nggak masuk. Lah sekarang dibuat aturan oleh pemerintah, masjid disilang-silang, jaga dia semeter-semeter. Padahal imam sudah ngomong, saudara-saudara kaum muslimin, demi kesempurnaan sholat, rapatkan barisan, luruskan saf, itu adalah kesempurnaan sholat. Sekarang dibuat aturan oleh pemerintah, sholat harus semeter-semeter, disilang-silang. Di mana kesempurnaan sholat? Setan yang di luar ngomong, oke lah, gua nggak bisa masuk di pinggir lu karena rapat, tapi gua akan masuk lewat kolong lu karena berdirinya begini. Mekangkang tadi lewat nyelonong setan tuh mampus. Maka setan sekarang mah pinter-pinter Pak, mohon maaf. Setan-setan sekarang sudah dibalut oleh dengan kebaikan-kebaikan yang kamuflase. Setan sekarang memakai dasi, setan sekarang masuk ke masjid, setan sekarang masuk majlis-majlis taklim. Itu setan sekarang. Tinggal kitanya, yuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak kita berdoa. Maka dengan sholat inilah insya Allah Bapak dan Saudara, sholat Allahu Akbar, baca Al-Fatihahnya yang benar, makharijul hurufnya kudu benar, idgham ikhfanya iklabnya kudu benar. Hati-hati dalam Al-Quran itu Bapak dan Saudara, ada 5 hukumnya. Ada akamul waqaf, akamul huruf, akamul mahraj, akamul makna, akamul qiraat. Itu hukum Al-Quran. Setelah itu ruku, sujud. Sujud juga hati-hati Pak, ada 7 rukunnya. Ini harus nempel dengan sejadah, telapak tangan harus nempel dengan sejadah, lutut 2 kudu nempel dengan sejadah. Kemudian 2 jempol kaki ini mesti nekuk. Mesti nekuk. Kalau bisa 5-5-nya nekuk. Jangan ruku itu. Saya mau praktekkan di sini nggak enak amat Pak ya. Nggak usah lah Pak, nggak usah. Udah besok undang lagi aja lah. Untuk lebih sempurna. Untuk sempurna lagi. Jadi kudu nekuk Pak, jempol apanya ininya, jari-jarinya. Nekuk. Ustadz, saya mah sakit, ada penyakit. Wajar kalau ada penyakit, uzur namanya. Nggak bisa 5-5-nya Ustadz, yang penting jempolnya. Jempolnya saja nggak apa-apa. Itu rukun sujud 7 Pak. 1 kening, sejajar dengan hidung, kemudian 2 telapak tangan, kemudian lutut 2, kemudian 2 ini ibu jari. 7 semuanya. Kalau itu nggak sempurna sujudnya, batal sujudnya kata ilmu fikih. Karena dengan salat insya Allah. Jadi ngomong-ngomong salat ini Pak, ada preman tobat. Tahu nggak preman tobat? Preman tobat Pak. Dia punya istrinya soleh, solehah. Begitu sudah nikah istrinya soleh, kata si istrinya, bang, aduh lagi nih ku sholatnya habai metuha, Lampung ke daung bang, ke dondong. Ya sudah abang sholat deh, sholat. Rumahnya persis dekat kayak mau sholat begini Pak. Dia nungguin setelah azan berkumandang itu, azanlah berkumandang itu. Dia nungguin imam itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Madinah. Kebetulan lewat ke sini. Di sini risma-risma nih, terutama anak-anak muda. Ya, azan itu kudu enak-enak, kudu pakai seni. Hidup itu Pak kalau ada seninya enak. Bener nggak? Baca sholawat kalau nggak ada seninya nggak bakal enak. Tapi karena ada seninya, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu seni namanya. Belum lagi seni hadroh, lain lagi. Seni marhabah itu namanya ada. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
salam alaika, salawatullah alaika. Seni namanya Pak. Makanya Bang Haji Roma Irama itu kalau dia nulis lagu hebat. Bang Haji Roma Irama itu kalau nulis lagu itu bahkan berdasarkan dengan dalil lagu Roma itu banyak kan kita Pak. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Gitu lagu Mama. Coba kalau nggak ada seninya Pak. Ajan juga seni. Ada ajannya itu, ada ajan Mekah, ada ajan Indosiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indosiar itu. Ada RCTI, ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RCTI, Trans 7. Lampung itu, Lampung. Ya mau berapa? Masa mau ajan terus? Wah kabeh mau dipiro yo. Begitu ajan musola Nurul Falah, ajannya subuh Pak. Aki-aki untune tinggal loro. Napas Senin Kemis ajan dia. Allah. Itu Nurul Falah. Masih nom-nom ya. Nah, makanya nih yang muda-muda nih Risma ya. Insya Allah karena ajan itu kan memanggil sholat, memanggil orang. Inilah yang dikomentari netizen begitu banyak. Ajan itu memanggil sholat supaya orang itu pada mau sholat karena di situ aja hayya 'alas sholat. Mari kita menuju sholat. Yang keduanya hayya 'alal falah, untuk menuju kemenangan. Barang siapa yang ingin kemenangannya benar-benar aku yakin, yuk sholat. Jadi preman tadi Pak begitu ajan sudah berkumandang dia berdiri di atas depan pintu. Mana nih imam? Masuklah imam. Oh ini kali imamnya. Masuk. Langsung muadzin qomat. Imam langsung ke mihrab. Langsung niat. Niat nggak kedengeran. Salib akhir Allahu Akbar. Iftitah nggak kedengaran. Imam baca Al-Fatihah. Si preman tadi Pak persis berada di belakang si imam, ngebaca di Al-Fatihah, ngikutin si imam. Kemudian yang kedua baca Al-Hakumut, ngikutin juga baca Al-Hakumut. Yang sebelahnya pada ngomong, ini orang baru masuk ke masjid sudah aneh-aneh nih. Imam baca Al-Fatihah dia ngikut, imam baca Al-Hakumut ngikut. Kenapa dia begitu? Karena pesan istrinya. Kata istrinya, bang, kalau abang nggak tahu ilmu sholat, yang penting ikutin saja imam. Bener diikutin, Mak. Imam baca Fatihah, ngikut baca Fatihah. Imam baca Al-Qumut, ngikut baca Al-Qumut. Sebelah kanan kirinya ngobrol. Ini orang baru masuk ke musola, udah aneh-aneh nih. Cuman karena dalam sholat akhirnya tahu dirilah di orang. Ruku, begitu ruku, sujud, imam rupanya jengkel, Pak, karena diikutin bacaannya. Begitu jengkel karena imam itu diikutin bacaannya, kakinya main ke belakang. Loh, dia ingat omongan istrinya, ikutin saja imam. Dia ngejejak maning ning buri, Pak. Akhirnya digebukin sama jamaah di dalam masjid. Pulang ke rumah benjol bocor-bocor. Ditanya sama istrinya, bang kenapa pulang dari masjid kok benjol-benjol? Apa kata si preman tadi? Rupanya langsung ganjarannya sholat ini. Makanya hati-hati urusan sholat, Pak, harus dipelajari. Harus betul-betul dipelajari, dipertanyakan. Karena dengan sholat insya Allah sempurna. Ustaz, berarti sholat saya ini yang kemarin-kemarin gak terima. Jangan ngomong diterima atau tidak, Pak. Urusan diterima atau tidak urusan Allah. Yang penting kita melaksanakan saja dulu. Masa iya dari sekian tahun kita melaksanakan sholat satu saja nggak ada yang diterima? Insya Allah berdoa kepada Allah. Dari semenjak kita dimulai melaksanakan sholat sampai akhir hayat nanti malaikat memanggil dengan Ijrail, insya Allah satu minimal
salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Insya Allah mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj ini kita semua dalam keadaan istiqomah yang selalu meningkat rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya pertama adalah Bapak dan Saudara, saat ini kita sudah melewati bulan Rajab. Kita sudah memasuki bulan Sa'ban. Sudah tanggal 6 kalau tidak salah. Jumat, Sabtu, Minggu. Ini malam apa? Malam Minggu, malam Ahad. Berarti sudah tanggal 3 kita masuk bulan Sa'ban. Dalam bulan Sa'ban ada salah satu juga yang harus kita laksanakan sebagai ahli sunnah wal jamaah, membaca Yasin 3 kali ba'da sholat maghrib pada tanggal 15 bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban karena bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca nanti itu Yasin 3 kali Pak, berturut-turut ba'da maghrib. Niatkan yang pertama supaya iman Islam kita kuat, kemudian supaya diterima amal ibadah kita, kemudian yang ketiga supaya diampuni segala dosa-dosa kita. Yang kedua, kesimpulannya berdoa kita semua hanya rahimahullah, setelah melewati bulan Sa'ban bertemu dengan bulan suci Ramadan. Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang senang, bahagia datangnya bulan Ramadan, landasannya iman, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, mudah-mudahan berdoa kita semua, insya Allah negara kita khususnya Indonesia sedang diuji dengan berbagai macam masalah, dari penyakit, gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran dan sebagainya. Itu semua adalah merupakan ujian buat kita semua. Yang jelas semua kita berdoa kepada Allah, semoga ini semua akan berlalu dengan izin Allah. Semua akan kita merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Demikian Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan kesalahan. Yang benar itu merupakan hidayah dari Allah, yang salah itulah kefakiran serta kedhaiban saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu, di acara yang sama, di tempat juga yang sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.